Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayung Barokah dari SMP 2 Sumowono. Di sini izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Ingrid dari SMP 2 Sumowono. Langsung saja saya persilahkan untuk Bu Ingrid untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wulansari, saya dari SMP Negeri 2 Sumowono yang akan menyampaikan presentasi tentang laporan orientasi P3K tahun 2025. Identitas peserta saya sendiri, tadi sudah saya sampaikan nama, RIP 3K 1997 0917 2024 212024. Yang pertama, tujuan orientasi. Yang pertama adalah latar belakang orientasi P3K. Di sini ada fungsi strategis ASN. ASN berperan dalam menjalankan roda birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia, termasuk P3K sebagai bagian integralnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Lalu ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang orientasi P3K. Tujuan orientasi yaitu mengenalkan nilai-nilai, struktur organisasi, tugas, etika, dan SOP instansi kepada P3K agar siap bekerja profesional. Manfaat nyata yaitu menumbuhkan integritas, profesionalisme, networking, dan pemahaman yang utuh terhadap tugas ASN. Selanjutnya, maksud dan tujuan orientasi P3K yaitu untuk membekali P3K dengan pemahaman nilai, sikap, dan etika instansi guna mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. Tujuannya yang pertama, mampu memahami serta mengimplementasikan nilai dan etika dalam tugas ASN. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi ada dua. Yang pertama melalui daring dan yang kedua adalah secara langsung. Melalui daring itu ada yang pertama pembukaan dilaksanakan Kamis 26 Juni 2025 via Zoom meeting. Yang kedua, pembelajaran daring dimulai dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 3 Juli 2025 melalui LMS Kiptenan dan Zoom meeting. Lalu ada yang ketiga yaitu mentoring yang dilakukan pertama kita melalui Zoom meeting dan yang kedua melalui tatap muka mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Juli 2025 di SMP Negeri 1 Sumowono. Dan yang terakhir ini yang akan kita laksanakan tapi di bulan September, yaitu penutupan tanggal 9 Juli tanggal 4 September tahun 2025. Selanjutnya visi misi Kabupaten Semarang seperti yang sudah dijelaskan, visinya tadi adalah berdikari, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Ini juga visi ini disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas ASN itu ada dua nilai
budaya kerja. Yang pertama adalah core values ASN, yaitu berakhlak, terdiri dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu ada employer branding atau bangga melayani bangsa. Jadi di sini di Kabupaten Semarang itu ditekankan agar pada saat melayani sebagai P3K atau ASN itu kita bisa bangga. Jadi bukan terpaksa atau bukan hanya tugas saja untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini karena guru berarti melayani peserta didik. Selanjutnya manajemen kepegawaian. Di situ ada alur manajemen P3K mulai dari penetapan kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan dan penggajian sesuai regulasi. Lalu ada pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja dan sanksi disiplin. Selanjutnya di sini ada Renstra Disdikbudpora. Selamat datang Pak Gus, monggo. Monggo Pak Gus. Mulai dari rencana strategis Disdikbudpora Kabupaten Semarang yang disusun 5 tahun sekali. Ini ada Renstra 2021 sampai 2026. Di situ ada visi dan misi, tujuan strategis, program prioritas dan integrasi lintas sektor. Selanjutnya kita ke intinya yaitu visi dan program strategis SMP Negeri 2 Sumowono. Visinya adalah berwawasan profil pelajar Pancasila, berprestasi, berteknologi dan berwawasan lingkungan. Di situ misi yang paling kita utamakan yaitu melalui pengalaman agama, budaya gotong royong dan pembiasaan positif. Karena di SMP Negeri 2 Sumowono itu ada beberapa agama maupun kepercayaan yang dianut. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga ada Buddha, yang keempat ada Katolik, dan yang kelima ada kepercayaan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi guru P3K. Tugas pokoknya membuat perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran, asesmen dan perbaikan pengajaran. Untuk fungsi edukatif dan manajerial, mendidik siswa dan mengelola lingkungan belajar yang kondusif. Saya langsung ke rencana hasil kerja RHP yang diintervensi kepala sekolah, yaitu terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Kita ke poin yang pertama yaitu modul ajar. Rencana hasil kerjanya terlaksananya praktik pembelajaran melalui observasi, praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah. Indikator kinerja individu, jumlah dokumen modul ajar yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada kolaborasi dan komunikasi antar murid dalam konteks memaknai dan memahami materi ajar. Kegiatan dan tahapan penyusunan modul ajar. Pertama, memetakan capaian pembelajaran. Di sini saya memetakan capaian pembelajaran yaitu menulis pada fase D kelas 7. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran, yaitu saya waktu itu peserta didik diminta untuk membuat tanggapan tentang buku fiksi atau non fiksi. Yang ketiga, menentukan materi esensial. Materi esensialnya tentu saja pertama bagaimana cara membuat tanggapan, lalu macam-macam buku fiksi maupun non fiksi. Selanjutnya, merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu culturally responsive teaching atau pendekatan berbasis budaya yang disesuaikan dengan kondisi budaya peserta didik di SMP Negeri 2 Sumowono. Selanjutnya, merancang asesmen pembelajaran. Di sini ada asesmen untuk keterampilan, lalu pengetahuan dan sikap.
Selanjutnya penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pada pelayanan. Jadi modul ajar saya berfokus pada kolaborasi antar murid. Yang kedua kompeten, menerapkan skill yang saya miliki untuk membuat modul ajar. Yang ketiga harmonis, komunikasi dengan rekan sejawat untuk menyusun modul ajar. Yang keempat adaptif, modul sesuai dengan kondisi budaya peserta didik. Dan yang kelima kolaboratif, yaitu pada saat menyusun modul ajar saya berkolaborasi juga dengan teman sejawat yang sama-sama bahasa Indonesia. Selanjutnya poin kedua dari LHK yaitu praktik mengajar. Rencana hasil kerjanya masih sama. Yang beda di sini indikator kinerja individu, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada kolaborasi dan komunikasi antar murid untuk memahami materi ajar. Kegiatan dan tahapan praktik mengajar yang pertama menyiapkan media pembelajaran, yang kedua menyiapkan sarana dan prasarana, yang ketiga memondisikan peserta didik, yang keempat mendokumentasikan praktik pembelajaran, dan yang kelima mengevaluasi pembelajaran. Lalu untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yang pertama berorientasi pada pelayanan. Tentu saja pada saat pembelajaran diawali dengan mengucap salam. Selanjutnya akuntabel, menghindari konflik dengan peserta didik, karena memang biasanya pada saat pembelajaran ada saja peristiwa yang tidak terduga. Untuk itu sebagai guru dalam hal ini P3K, kita juga harus mengendalikan emosi. Selanjutnya kompeten, melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar yang sudah disusun. Adaptif, pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik. Dan yang kelima kolaboratif, yaitu dalam pembelajaran kita juga harus bekerjasama dengan peserta didik. Selanjutnya melaksanakan penilaian. Ini poin yang ketiga dari LHK saya. Untuk rencana hasil kerjanya masih sama. Indikator kerja individunya yaitu jumlah dokumen hasil penilaian pembelajaran yang menampilkan praktek manajemen kelas, berfokus pada kolaborasi dan komunikasi antar murid. Selanjutnya kegiatan dan tahapan praktik mengajar. Yang pertama membuat instrumen penilaian, yang kedua melakukan penilaian, dan yang ketiga mengolah hasil penilaian. Untuk penerapan nilai berakhlak, yang pertama ada akuntabel, di situ menilai sesuai dengan kemampuan peserta didik, jadi tidak membeda-bedakan antar peserta didik, tapi harus dinilai sesuai dengan kemampuan asli peserta didik. Yang kedua kompeten, mampu menilai tugas peserta didik dengan baik sesuai rubrik penilaian yang sudah disusun di modul ajar. Selanjutnya yang ketiga adalah merahasiakan hasil penilaian dari masyarakat umum yang nantinya kita olah di rapor hasil belajar. Selanjutnya yaitu penutup, kegiatan orientasi memperkaya pemahaman tentang sistem ASN, nilai kerja dan praktik pendidikan aktif. Lalu untuk saya sendiri menjadi guru yang bertanggung jawab, kolaboratif dan memberi dampak positif bagi peserta didik. Harapannya ke depan saya dapat meningkatkan kontribusi dalam inovasi pembelajaran dan membangun budaya kerja yang berakhlak. Baik, itu saja pemaparan presentasi dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan oleh pemateri Ibu Ingrid. Silakan beri tepuk tangan dulu. Sudah sangat luar biasa. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan. Baik, saya silakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Elin Suryana dari SMP Negeri 1 Sumowono. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ingrid. Tadi kan membahas soal tentang menggunakan pendekatan berbasis budaya, kalau tidak salah responsive teaching gitu ya, Bu.
Jadi budaya apa yang Bu Ingrid terapkan pada saat melaksanakan pembelajaran seperti itu? Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan. Tadi pertanyaannya saya ulang ya, terkait dengan budaya apa yang dipakai pada saat proses pembelajaran seperti itu. Mungkin dari Bu Ingrid akan langsung dijawab atau bagaimana? Saya silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Elin. Saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya adalah saya menggunakan pendekatan berbasis budaya di dalam saya melaksanakan pembelajaran. Budaya apa yang saya gunakan? Yaitu karena ini materinya adalah buku fiksi non fiksi, saya menggunakan buku fiksi, yaitu cerita bergambar dari legenda Rawapening. Ini masih dekat di Ambarawa, jadi masih di Kabupaten Semarang. Ini merupakan salah satu budaya di Kabupaten Semarang yang masih dekat dengan kondisi peserta didik. Jadi saya menerapkan hal tersebut, tapi pada saat pelaksanaan saya tanyakan memang masih banyak yang belum tahu tentang Rawapening. Jadi sekaligus saya mengenalkan bagaimana asal mula ceritanya Rawapening dan di mana tempatnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Bu Elin? Sudah puas dengan jawabannya? Kalau sudah cukup, maka dilanjutkan dengan penguatan yang akan diberikan oleh Bu Win. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Win. Baik, izin Pak Kus, kami ucapkan selamat datang untuk Pak Kusman. Hal-hal yang perlu saya sampaikan, yang pertama tentang RHK ya. Kita fokusnya pada RHK. Di sini belum terlihat outputnya gitu. Outputnya yang kita bisa lihat dari IKI-nya sudah ada, tapi jumlah outputnya berapa itu belum tercantum. Mungkin di RHK aslinya sudah ada, cuman di sini pas tampilannya jadi belum ditampilkan. Tidak apa-apa, saya yakin sudah ada. Berikutnya untuk IKI, kemudian kegiatan dan outputnya, targetnya nggak ada ya Mbak ini ya, belum nggak tampil ya targetnya. Di ya presentasinya nggak ditampilkan. Nah, saya yakin ini sudah sejalan, sudah match, yaitu penyusunan modul ajar, praktik mengajar dan juga melaksanakan penilaian. Hanya mungkin bisa ditambah di melaksanakan penilaian. Pada saat bimbingan kemarin saya lupa menyampaikan, ketika penilaian itu sampai melaporkan, tidak hanya diolah saja. Ditambahin nanti, lupa kemarin kelewatan. Jadi pengolahan hasil penilaian itu dilakukan oleh guru, juga melaporkan. Melaporkan hasil penilaian. Mungkin itu saja untuk penerapan nilai berakhlaknya sudah. Saya tadi lupa yang Mbak Norma tadi nilai berakhlaknya minimal 3 Mbak. Tadi ada yang 1 ya? Iya. Ya, nanti ditambahin. Minimal masing-masing IKI 3 betul ya, baik. Nanti Mbak Norma jangan lupa ditambah. Untuk RHK sudah oke, sudah runtut juga. Saya malah ingin mengomentari yang penutup Mbak, coba penutup yang paling akhir. Nah, membangun budaya kerja berakhlak. Kita selama ini taunya budaya kerja kan berakhlak ya, padahal ada 2. Nyuwun tulung jenengan selalu menggaungkan ini. Yang 1 itu belum terlalu terkenal gitu ya. Yang employer brandingnya. Jadi di samping budaya kerja itu ada 2, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Budaya kerja di Kabupaten Semarang ada 2. Yang pertama adalah core value berakhlak. Yang kedua employer branding, bangga melayani bangsa. Itu jenengan punya semacam kewajiban moral untuk menggaungkan itu gitu. Karena selama ini kita taunya ya hanya berakhlak saja kan gitu. Setelah mengikuti kegiatan ini kan baru tahu, oh ternyata ada itu juga.
kita kurang tahu hal-hal seperti itu, kurang tersosialisasi dengan baik. Jadi mungkin diawali dengan jenengan membuat paparannya nanti ditambah. Itu Mbak. Baik, dari saya cukup itu mungkin. Nah, sudah bagus, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Win. Saya ulang. Terima kasih Bu Win yang sudah menyampaikan penguatannya. Kalau boleh saya simpulkan, yang tadi untuk RHK sudah bagus ya Bu. Mungkin yang di PPT belum ditampilkan, tetapi yang di dokumen sudah. Kemudian di bagian penilaian mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan pelaporannya. Kemudian yang ketiga, di budaya kerja di kita ada 2 yang biasa kita tahu itu hanya berakhlak. Yang kedua yaitu bangga menjadi bangga melayani bangsa. Jadi 2 itu semoga kita bisa menerapkannya dalam pekerja kita. Saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.